Shampoo pertama kali ditemukan di negara Cina. salah. Cina. Bukan. Cina. Bukan. Oke, guys, balik lagi bersama gua Raja Terakhir dari Isekai ya. Di coffee shop talk kali ini kita akan bukan sedikit ya, beda banget sih. Kenapa kita beda banget? Ada apa nih? Ada ngomong-ngomong apa nih? Ngomong apa? Nggak jelas nih. Yang bawa acara siapa? Saya apa kalian? Eko pulang nih ya. Jangan. Jadi gitu ya guys ya. Di episode kali ini kita spesial banget karena tamu gue ini teman lama gue yang udah lama nggak ketemu ya. Gue pikir udah hilang masuk kemana gitu kan, ternyata ada masih di dunia nyata ini. Jadi dia adalah Meji. Halo. Oke, siapa Meji? Gue mau kasih tau dulu nih ke teman-teman yang nonton nih. Dulu Meji itu adalah teman gue main sulap di ya perkumpulan sulapnya gue lah. Seperti yang teman-teman tahu kan, gue sulap walaupun ngaco-ngacoan ya. Terus habis itu dia juga ternyata seorang kolektor mainan juga. Dia ngumpulin Bandai, dia ngumpulin Iron Man, terus dia ngumpulin. Lu ngumpulin apa lagi terakhir itu yang tadi lu bilang? Ada Tamiya pastinya, Tamiya. itu nggak boleh lupa. Terus ada beberapa ya macam-macam sih, ada yang lain-lainnya juga lah. Oke, terus Megazord. yang gue ingat tuh Megazord itu kan. Betul. Nah, setelah sekian lama kita nggak ketemu, terus tiba-tiba gue lagi scrolling di TikTok, dia apa namanya tadi sebutannya FYP. For you page. For your page. Jangan kita anak Jakarta Selatan jangan salah nyebutnya, malu guys, ya kan? For your page, ya kan? Nah, ternyata for your page-nya itu ternyata sering nongol terus. Nah, pas gue buka ternyata ini kayaknya gue kenal nih, ternyata si Meji. Dan followernya udah berapa? Sekarang running 1,3. Jadi 1,2 per 1,3 apa nih? 1,3 juta bro, ya kan? Kita nggak ngomongin ratus bro, ya kan? Kalau yang followernya dikit tuh, ya. Kasih mukanya. Jadi setelah sekian lama nggak ketemu Meji, ternyata Meji adalah sekarang adalah seorang tiktokers yang sukses ya kan, ya 1,3 juta bro, ya kan? Mantap lo gitu kan? Nah jadi Meji juga mempunyai waktu luang hari ini, dia mampir ke sini. Kita bakalan ngobrol-ngobrol sama Meji seputar TikTok, toys, dan pop culture lainnya. Jadi nanti dari teman-teman di belakang nih supporter kalau ada pertanyaan-pertanyaan menarik boleh ya. Khususnya dari Dikun, karena Dikun tiktokers yang belum laku. Dia mesti banyak belajar, iya kan? Oke, gue nanya langsung ya. Boleh. Ini mohon maaf lampunya nggak dinyalain apa gimana? Gelap banget ya. Lo pakai kacamata bro. Ngaco juga nih ya kan. Emang orang kalau pakai baju abu-abu tuh, aduh mesra ya, pinter ngomongnya. Bagus nih kacamata itu. Kok abu-abu sih? Habis apa ini? Putih bro. Putih. Oh putih. Emang bener cinta itu buta ya. 君の虜になってしまえばきっと Halo semuanya. Oke. Pertama-tama thank you dulu nih udah diundang. Siap, sama-sama men. Udah lama gak ketemu kan? Langsung ketemunya di sini. Kita nyapa teman-teman sobat dari Isekai dari Coffee Shop Talk, ya kan? Oke, jadi gua punya pertanyaan pertama ya. Gua udah tahu udah lama, tapi kan teman-teman yang nonton belum tahu nih. Sejak kapan sih lu menjadi seorang magician, kolektor sulap, kolektor mainan, dan sejak kapan lu memutuskan untuk banting setir jadi seorang tiktokers? Oke, kalau untuk magiciannya sendiri itu kurang lebih udah 11 tahun kali ya. Wih, 11 11 tahunan. tahun bro, 11 Ya, tahun. jadi dari awal-awal kuliah itu sebenarnya udah senang magic. Ya seperti biasa lah, awalnya itu kan kita kayak beli prop sulap di magic shop. Nah, itu pasti orangnya tuh. bener banget, salah satu yang racuninnya ya. Nah terus berkembang dari situ, kok kayaknya makin suka dan akhirnya mendalami lebih serius untuk sulapnya itu sendiri gitu. Oke. Terus sejak kapan lu memutuskan untuk menjadi seorang tiktokers? Nah, kayaknya 2 tahun lalu ya Pak ya, semenjak pandemi. Semenjak pandemi, Jadi kan ya. pas pandemi itu kebenaran kan memang pada waktu pandemi itu event juga nggak banyak ya, karena kan memang gue magician itu sebagai performer yang setiap minggu itu kan ada aja gitu ya, puji Tuhan eventnya. Nah toto stuck tuh, event stop, nggak ada acara gitu kan, terus bingung nggak tahu mau ngapain juga. Ya udah akhirnya coba-coba bikin konten di TikTok. Gitu. Oke. Jadi awalnya coba-coba ya, lama-lama nyandu. Terus dari sekian banyak alasan untuk seseorang menjadi seorang pesulap nih, alasan lu untuk pertama terjun ke dunia sulap apa? Kalau gua kan jelas karena gua memang punya rasa penasaran yang tinggi ya. Gak seperti teman-teman yang lain untuk mengelabui perempuan, enggak. Yakin. Enggak, gua Yakin. Gua punya rasa penasaran yang tinggi guys. Jadi gua
harus tahu David Copperfield ngilangin Liberty itu gimana ya kan. Terus gue ketemu teman-teman yang cocok dan teman-teman yang baik lah ya kan. Jadi ya rasa penasaran gue terjawab. Nah kalau lu gimana nih? Kenapa lu memutuskan awalnya untuk menjadi seorang pesulap? Jadi sebenarnya pada waktu itu memang seneng pastinya ngeliat sesuatu yang, jadi pertama kali gue lihat itu sulap ya, itu pas kuliah. Terus habis itu gue mampir ke satu magic shop. Nah terus intinya nanti ada sesuatu yang gue akan mainin juga, itu sulap pertama yang gue tahu. Dan di situ gue bener-bener kepikiran dari saat gue lihat sampai pulang, kok bisa ya. Dan gue bener-bener excited banget sama kurang lebih, jadi pengen tahu kok bisa, karena kan pada waktu itu bener-bener belum tahu ya. Nah semenjak dari situ ya udah jadi semakin penasaran dan pengen tahu dari satu trik ke trik lainnya, jadi semuanya pengen tahu. Nah itu awal mula tertariknya. Di samping itu ya sama yang kayak lu bilang bro, buat bohongin ciwi-ciwi. Ya. Enggak ya Beb, aku nggak begitu loh. Ya. Aku nggak Nggak perlu, salah lagi. nggak perlu aku sulap-sulap untuk menarik perhatian dirimu. Tapi ada ini nggak idola yang disuka di luar gitu atau yang demen gitu jadi pengaruh gitu aja? Ada banget, ada. Kalau yang dari Europe, dari Barat maksudnya ya, itu Lance Burton. Oh, oke. Kalau yang dari Asia itu dari Korea, Yoon Julie. Nah mungkin kalau teman-teman magician tahu nih. Tahu, dia nggak ngerti pasti. iya. Orang awam soalnya. Orang awam. Lance Burton tahu. Kalau Ling Julie gue udah nggak tahu, itu udah baru ya kayaknya. Yoon Julie enggak juga Orang sih, baru ya? lumayan lama juga itu. Oke. Tapi gua Lokal siapa lokal? Deddy Corbuzier lah pasti. Kan itu yang pro jadi. Properti untuk menjadi magician apakah mudah didapat di Indonesia? Kalau sekarang ya, karena kan udah banyak magic shop, terus di e-commerce, di marketplace tuh banyak yang jual. Tapi kalau dulu pada zaman awal-awal gua tertarik itu sekitar 10 tahun lalu nggak banyak. Hanya sedikit tempat yang menjual prop sulap dan waktu itu pun susah mendapatkannya. Nggak bisa kayak langsung beli. Kebanyakan tuh kayak mesti ada pesan dulu dan segala macam, atau kalaupun ada barangnya itu udah pesanan orang. Oh, Tapi jadi belum nggak ready diambil. stock ibaratnya Nggak ready ya? stock. Kecuali yang mungkin gimmick-gimmick lebih umum kayak kartu-kartu gitu ada. Tapi kalau prop sulapnya sendiri biasanya nggak. Jadi beruntung lah anak-anak muda zaman sekarang yang mau terjun ke dunia sulap, yang terjun ke dunia sulap karena barang-barangnya udah mudah didapatkan dan ada di mana-mana ya. Salah satunya ya di Tokopedia itu udah banyak banget kan. Sponsornya nanti ya. Ya. Apakah bisa sulap menggunakan properti seadanya? Bisa. Contoh, Oke. langsung nih guys ya. Langsung. Ini tanpa tanpa trik kamera ya, tanpa cut, tanpa tetek bengek. Ini Meji di sini akan langsung ngasih demo. Ya, demo. Bukan demo yang turunkan bukan. Oh salah. Itu bukan yang roda 3 ya? Bukan. Oh, Itu demo. Oh, salah. Oke, apakah bisa menggunakan menunjukkan sebuah pertunjukan sulap tanpa properti? Bisa. Dan ini adalah salah satu pertunjukan sulap yang pertama kali gue lihat yang membuat gue sangat jatuh cinta ke sulap. Oke. Permainannya sederhana banget. Ini mungkin teman-teman juga udah ada yang tahu, tapi gue mainin aja ya. Iya, nggak apa-apa. Ini adalah trik pertama yang gue tahu. Mungkin Mike lu bisa ikutin gue walaupun lu juga udah tahu, tapi kita coba Boleh, lagi ya. boleh. 1, 1, 2, 2, 3. Mungkin tangannya boleh agak naik supaya kelihatan ya. Oke. 4. 4, Terus diginiin nih. diginiin. Oke. Berarti tangan kanan lu sekarang ada di Atas. boleh agak naik gini kali ya supaya sama. Kalau sudah, jempolnya diturunin dua-duanya. Boleh turunin dua-duanya. Boleh agak naik lagi gini, jadi kita sama. Ada tinggi tangannya sama. Begini, sorry. Aduh, nggak kuat gua. Nah, kan udah nih ya. Kalau udah jempolnya disilang dari gini arahnya, jadi seperti ini. Samain sama gua. Oke. Jangan nempel, turun. Turun, tapi ini terbalik. Sorry. Oke. Nah, udah ya. Ini tangan kanan lu di atas ya, Mike. Oke. Tangan kanan gua di atas ya. Kanan dan kanan. Coba Iya. ditiup. 1, 2, 3 ikutin gua. Nah, ini dia nih. Ini permainan sulap yang pertama kali banget gua tahu. Ya ini doang tanpa properti ya. Dia juga tahu ini sebenarnya, cuman aduh. Dia belaga nggak tahu ini bapak kita Enggak, suka modal. lu salah. Enggak begitu caranya, Bro. Ya. Salah dikit doang lu, ya kan. Nah, itu permainan yang pertama kali banget gua lihat permainan sulap yang Iya. membuat gua sangat jatuh cinta. Itu sebenarnya dengan main itu ya. Coba lu contohin lagi kayak tadi coba. Oke. Misalkan lu contohin dari awal ya. Oke, gini. Nah, iya gini. kan ini kan ngasih tau ya. Oke, tempelin gitu kan. Tempelin. Bisa juga begini. Kamu salah megangnya. Nah, 君の虜になってしまえばきっと gitu. Atau biasa kalau misalkan yang kita ajak mainnya itu cakep gitu ya. Yoi. Closingan, lu mau tau caranya nggak? Iya, Gua kan. kasih tahu triknya. Nomor WA berapa?
alat-alat sulap itu kan banyak yang dibeli kan, Betul. banyak yang juga menjadi sebuah koleksi kan. Ada juga yang nggak sih? minta. Ada nggak sih yang harganya jadi naik jadi investasi gitu? Ada. Banyak ya. Ada. Apalagi yang collectible items atau kayak kartu-kartu yang langka yang sifatnya hanya diproduksi. Kayak ini nih kartu langka. Beuh. Yoi, Itu apa, ini kartu Dreamcatcher langka. ya? Yoi, Dreamcatcher. Oh iya, benar. Kun, terima kasih ya Kun. Wah, Terima kasih loh. Terima Mantep kasih. banget nih, wanginya enak nih. Apa ini Kun? apa ini? Teh jengkol ya? Pakai nasi enak ini kayaknya. Oke, sekarang gue mau nanya-nanya ke Meji lebih ke urusan TikToknya ya. Tadi intro kita udah nanya-nanya sulap, toys segala macam. Menurut gue tuh udah cukup. Karena sekarang zamannya kan zaman TikTok ya guys ya. Zaman yang begini. Kasih tahu dulu dong, TikTok lu itu apa? Kasih tahu, ntar kita tampilin lagi di bawah. Oke, Kasih tahu dulu. siap. Jadi kalau TikToknya sendiri nama ID-nya Meji, M-E-J-I. Nggak pakai underscore, nggak pakai apa-apa. Ada underscore tapi ditulisnya meja ya nanti keluar sih. Bukan meja ya. Ini meja. Meji ya. Meji. Jadi buat teman-teman yang nonton, cari dulu di TikTok, di follow TikToknya, di subscribe TikToknya, diliatin segala macam. Nanti di situ konten-konten lu kayak apa, silakan jelasin. Oke. Kok di diem? Oh, maksudnya lu nanya gue ini kontennya Iya, apa? kontennya apa lu jelasin dong. Masa gue yang jelasin? Konten lu masa gue yang jelasin konten lu? Lu Soalnya jelasin. gue pikir closing gitu. Enggak, Udah, gitu. lu yang jelasin. Jadi kalau kontennya sendiri sebenarnya Meji itu kalau dulunya itu namanya Meji Kuliner. Kenapa sekarang namanya Meji? Kalau dulu Meji Kuliner, jadi dulu tuh Meji Kuliner gua itu kontennya tentang magic dan kuliner, food blogger juga. Oke. Nah, tapi berjalan dengan waktu, animo yang nonton itu semakin sedikit nih penontonnya nih. Terus habis itu kan coba yang lainnya apa gitu ya. Waktu itu gue coba main tebak-tebakan. Nah, pada saat main tebak-tebakan itu di-upload, itu gue inget banget ya pertama kali ya, itu gue upload misalnya hari ini jam 7 malam nih. Terus besokan paginya itu gue nggak expect. Pas gue bangun gue lihat ternyata yang view itu hampir 700.000. Itu konten gue pertama kali yang sampai sebanyak itu. 700.000 bro. Yang nonton ya. Nah, mungkin 700.000. mungkin pada waktu itu gue pikir kok bisa gini, hoki kali ya. Nah terus coba bikin sekali lagi, ternyata yang nonton lumayan tinggi juga. Nah semenjak saat itu ternyata malah itu yang lebih diminati. Akhirnya yang konten magic dan makanannya berkurang. Maksudnya jarang upload lagi tentang itu, dan makanya akhirnya namanya jadi Meji doang, nggak Meji Kuliner lagi gitu. Jadi tetap ngikutin maunya masyarakat, maunya pasar ya guys ya. Itu paling Ya. penting. Dia udah bisa ngebaca target pasar maunya apa. Terus pertanyaan gue sekarang nih, dengan follower 1.200.000 atau 1.300.000 ini tuh punya pacar belum? Atau punya istri nih? Istri udah ada. Stop kalau gitu nggak penting itu. Nggak penting itu. Tapi pacar belum ada kan? Istri udah, pacar belum? Wah. Saya nggak ikutan ya. Atau Ci atau tante saya nggak ikutan. Bukan saya loh itu. Editor saya tuh. Saya nggak. Saya orangnya baik. Terus kasih tau lagi dong, konten TikTok lu itu dari sekian banyak yang lu bikin, yang paling kencang, yang paling bagus, yang paling nonjok itu yang mana, dan gimana sih prosesnya, proses kreatifnya lu menentukan konten yang lu mau bikin buat TikTok lu nih gimana sih, apa sih? Oke, jadi gini, kalau untuk konten TikToknya sendiri sekarang ini kan bisa dibilang 99% itu adalah tebak-tebakan. Nah, tebak-tebakannya ini juga sebenarnya nggak asal. Jadi sebenarnya apa yang disajikan itu adalah sesuatu yang bersifat informatif, edukatif, dan fakta, tapi dikemas secara tebak-tebakan berupa hiburan. Contoh, pernah makan perkedel? Pernah? Perkedel itu singkatan dari? Nah, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak perkedel singkatan dari? Nyolot nanyanya nih. Nah, jadi itu seperti itu. Jadi singkatan perkedel itu ada persatuan kentang dan telur. Nah, ini fakta. Dan ini beneran, memang itu bukan gue yang buat gitu loh. Memang itu singkatannya dan itu bisa dicek. Persatuan kentang dan Telur. Nah, kayak nama partai bro. jadi yang kayak gini-gini kan itu sebenarnya fakta, tapi yang mungkin banyak orang nggak tahu gitu. Oke. Jadi sebenarnya memberikan informasi dan edukasi juga sih. Oke. Lagi? Lagi ya? dong. Kasih Bro, tau. Apa lagi? gua nyanyi, lu lanjutin lirik selanjutnya, oke? Oke. Nenek moyangku, Seorang pelaut. nenek moyangku, Seorang pelaut. nenek moyangku. Seorang pelaut. Salah semuanya. Tetot. Yang bener itu. Sebentar, gue pikir dulu. Ini fakta ya, bukan jokes. Iya, nenek pelaut seorang pelaut. Salah. Lu apa jawabnya? Nenek moyangku. Seorang pelaut. Lu apa Yang jawabnya? bener itu. Lu apa jawabnya? Seorang pelaut sih. Alah, 1, 2, 3, 4, 5 nggak ada yang dapat hadiah. Yang bener itu adalah nenek moyangku. Orang pelaut nggak ada se. Oh.
Itu fakta dan itu verified, bisa dicek, bisa dilihat. Ah, nggak ada duitnya sih. Iya. Jadi sebenarnya sesuatu yang seperti ini nih. Gitu. Juga nih ya. Jadi ini tebak-tebakan yang bersifat tuh sebenarnya memberitahukan ada informasinya juga, cuman kita kemas dengan hiburan tebak-tebakan. Ini yang bikin menarik kontennya ya kan. Ada edukasinya, ada bikin orang penasaran. Nggak cuma sekedar Ini mainan termahal. Jadi kurang lebih kayak gitu dan lagi apa lagi? lagi. Kita nyanyi lagi ya. Michael, lanjutin Ayo. lirik ya. Bintang kecil, Di langit yang biru. bintang kecil, Di langit yang biru. bintang kecil. Langit yang biru. Salah semua. Jawaban yang benar Apa coba? bintang kecil di langit yang tinggi. Itu Iya nanti ya? boleh dicek. Iya, betul. Nah, mau tahu lebih lanjut? Tonton aja TikToknya Meji. Iya. Jadi kurang lebih kayak gitu sih. Nggak, Jadi, serius guys. Jadi lu nonton TikTok Meji, lu dapat ilmu-ilmu yang sebenarnya ilmunya nggak berguna, tapi Yang dulunya misleading. iya. Diklarifikasi. Betul. Ilmunya fun fact. betul. Light, fun fact dan satuan. Biasanya kan kalau nonton fun fact kan 10 fakta menarik tentang rupiah gitu kan, atau 10 fakta menarik tentang teh. Ini nggak satu-satu aja kan. Cuman Betul. jadinya light dan enak dan lu bisa scroll sesuai dengan jempol lu dan mata lu aja, seenak-enak lu aja. Tuh, kurang lebih kayak gitu sih. Banyak sih sebenarnya pertanyaan itu udah ada banyak ya, ada ratusan nanti kalau teman-teman lihat tuh. Ya kurang lebih ya kayak gitu. Jadi sesuatu yang mungkin kita pernah lihat, kita tahu, tapi kalau ditanya kita bingung itu jawabnya apa ya? Mikir dulu. Gitu. Oke. Gua ada pertanyaan lagi nih. Oleh. Gua kan lihat TikTok lu. Di sana lu sempat menawarkan beberapa kali, nggak di semua video, lu menawarkan hadiah duit cash. Oh ya, Ya kan, kalau lu bisa jawab, lu kasih cash. Terus kalau misalkan dia bisa jawab, lu tambahin cashnya lebih tinggi. Betul. Ya kan? Berapa sih modalnya untuk satu video yang paling gede pernah lu keluarin? Karena kan bagaimanapun juga konten TikTok ini, konten ini adalah konten kerjaan bisnis. Udah menjadi sebuah pekerjaan buat lu kan? Pasti ada modalnya. betul. Editor kah atau yang ngasih duit buat giveaway atau apa, berapa konten yang paling besar lu keluarkan dan apakah pernah ada yang dapet? Oke, ini pertanyaan yang bagus dan Gua paling tahu sering- bagus, pasti bagus. Jadi paling banyak itu orang nanya ya, lu main tebak-tebakan itu emang kalau yang jawabnya benar dikasih duit nggak sih? Jawabannya iya. Jadi setiap kali saya main tebak-tebakan, tiap kali gua main itu pastinya sama orang random dan itu gua kasih 3 pertanyaan. Kalau lu bisa jawab 3-3 ya, langsung kita kasih hadiahnya. Hadiahnya itu tergantung ya, tapi biasa start from 500.000. 3 pertanyaan, 1, 2, 3 benar, langsung kita kasih 500.000. Cuman bagian ngasihnya itu nggak di publish maksudnya gitu. Karena itu nggak Oke. semua orang kan juga mau kan dikasih lihat nih dapat duit gitu. Jadi tapi itu ada. Nah kalau seandainya ternyata orang yang ini nggak bisa berhasil menjawab atau misalnya dikasih 3 pertanyaan, 1 benar 2 salah, berarti nggak dapat, belum rezeki. Dan pastinya setelah itu gua akan nanya, boleh diupload? Kalau dia bilang boleh, izin ya. baru kita upload. Kalau Itu nggak, bener sih. Nggak. Disclaimer lah ibaratnya, kan ada orang-orang yang pas lagi ditanya sama dia sebenarnya lagi jalan sama selingkuhan kan. Nah, bisa jadi kan. Boleh upload, oh jangan, saya lagi jalan sama selingkuhan saya, jangan. Gitu. Bagus nih, pinter dia. Ya mesti izin dulu kalau nggak daripada repot ya nanti ya. Terus pertanyaan yang tadi tentang modal. Kalau modal sih sebenarnya biasanya itu dulu juga nggak langsung segitu. Kalau dulu itu dari nanya hadiahnya itu 50.000 dulu. Oke. Terus makin lama ya dikit-dikit ya ada brand, ada endorse apa kan modal kekumpul, kita naikin hadiahnya. Udah 1.200.000 subscriber, kalau nggak ada endorsement kelewatan guys. Waduh. Iya kan? Itu Kurang lebih gitu sih. keterlaluan. Pertanyaan lagi nih. Berapa yang paling gede Ya, keluar? yang paling gede keluar berapa? Pada satu saat video? tebak-tebakan itu pernah sampai yang orang berhasil bawa pulang itu 1,5 juta. Berhasil dibawa pulang. Berhasil. Pertanyaannya Tiga. apa? Pertanyaannya apa? Sama, Coba tanya. Oke, yang gue inget nih ya, Iya. yang waktu itu orang bisa jawab itu yang tadi, yang udah dimainin. Nenek moyangku itu satu-satunya orang dari sekian banyak yang waktu dimainin dia yang jawab bener. Orang pelaut jawabannya. Yang kedua nih itu adalah tunggu gue inget dulu yang waktu itu berhasil ya. Itu tahu ayam geprek dong. Smackdown Chicken. Smackdown Chicken. Ayam geprek ditemukan pertama kali di Indonesia di kota. Solo. Salah. Bandung. Salah. Ada Jogja. Ya, betul. Jog. Jogja. Dapat 500.000. Dapat hadiah dipersembahkan oleh Michael ya dari Isekai Coffee. Ya, sponsor. Bisa kayak selalu mempersembahkan hadiah-hadiah yang nggak penting. Wow. Lanjut. Pertanyaan ketiga apa ya? Pertanyaan ketiga waktu itu kalau nggak salah, gue lupa inget sih. Oh, kalau nggak salah ini shampoo pertama kali ditemukan di negara. Cina. Salah. Cina. Bukan. Cina. Bukan. Jawaban yang benar adalah India. Iya. Tuh kan, gue bilang juga Cina kan. Gitu kira-kira. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada yang mau nanya-nanya lagi? Ada yang mau nanya-nanya?
Enggak kali, Mas. Enggak, kalau- Nanya ke saya. Kalau nggak ada pertanyaan, gue mau nanya lagi. Boleh. Ya udah. Kasih tahu lagi pertanyaan-pertanyaan aneh, eksperimen lagi apa? Apa? Lanjut pertanyaan lagi? Iya dong, nggak Oh, pertanyaan-pertanyaan yang tadi di konten lo itu apa? Kita eksperimen lagi, tebak-tebakan lagi oke. kita di sini. Boleh. Tahu dong namanya baju daster? Tahu. Ditemukan di negara? Belanda, Salah. Cina, Salah. Cina, Jerman. Salah. Cina, lagi. Hah? Bukan. Jadi daster itu ditemukan di Cina. tonton TikTok ya, Meiji. Iya. emang juara nih. Jadi sebelum kalian memutuskan untuk menjadi seorang TikToker, sekali lagi gue ingetin jangan lupa di follow. Asik. Jangan lupa follow juga nih ya Isekai ini ya. Kenapa di follow? Karena banyak tips and tricks yang menarik dari dia, ya kan? Bagaimana caranya ini, ono, nah, ada semua di dia. Jangan lupa ya guys ya. Oke, jadi gitu aja dulu. Gua sama Meiji dari Isekai Coffee Shop dan dari Meiji juga mau ngucapin thank you buat teman-teman yang udah nonton. Mau ngucapin juga terima kasih buat yang udah selalu setia, udah subscribe, udah share. Jangan lupa juga dikasih tahu ke teman-temannya, ke pacarnya, ke semuanya dikasih tahu aja. Kalau sekarang bisa di follow TikToknya si Meiji, ya. Ada fun fact yang menarik dan singkat dan light, ya kan? Ringan, bahasa Indonesia ringan. Sorry. Kayak kan Jaksel. Jaksel. Oh. Jadi sekali lagi thank you buat yang nonton ya guys. Kita akan kembali di konten-konten berikutnya. Nanti kita juga mau ngobrol-ngobrol sama tuh di belakang tuh. Ada siapa tuh, ya kan? Apa tuh? Jangan dikasih tahu. Kalau penasaran, ya kan? Nanti kita akan datengin Magic Night, ya kan? Kita akan main sulap, ya kan? Kita kasih tahu apa yang kita mau mainin nanti ya. Tunggu ya, stay tune aja terus. Oke? Ada yang mau disampaikan lagi nggak lo? Yang disampaikan, ya udah sih paling gitu aja ya. Yang paling disampaikan, thank you banget hari ini udah diundang ke Isekai nih ya. Gua yang thank you Gila. banget Ini udah bos kita datang. ini super sibuk loh, gila. Enggak, gua enggak sibuk. Sibuk, Bohong, susah mau ketemuan. bohong. Enggak. Ya udah paling gitu aja sih. Thank you ya guys ya. Peace out.